Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang nomor 1. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini, maka X1 kali X2 sama dengan titik-titik. Nah, ingat ya, kalau bentuk kayak gini dalam matriks itu menyatakan determinan. Nah, jadi kita cari dulu determinannya ini. Berarti 2X kurang 3 dikalikan dengan X kurang 2. Nah, ini dia. Kita kalikan. Kemudian dikurang dengan, ini kita kalikan lagi. 3X sama dengan, sekarang yang ini 1 kali 6, 6 dikurang 4 kali 3, 12. Nah, ini kita kalikan, 2X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 3X ditambah 6 dikurang 3X sama dengan negatif 6. Nah, ini sama dengan 2X pangkat 2 negatif 4X negatif 3X negatif 3X, maka ini sama dengan negatif 10X. Yang ini berpindah ruas si negatif 6 ini, maka dia itu sama dengan 12, sama dengan 0. Kita sama-sama bagi 2, X pangkat 2 dikurang 5X ditambahkan dengan 6 sama dengan 0. Nah, yang ditanyakan X1 kali X2, maka X1 kali X2 kan sama dengan C per A. C nya sama dengan 6, A nya sama dengan 1, maka hasilnya ini sama dengan 6. Itu jawabannya, yang D. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Jika matriks M adalah yang ini, maka nilai determinan M-1 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, sebelum mengerjakan ini kita harus tahu dulu konsepnya. Ini kita jabarkan aja supaya lebih gampang pemahamannya. Ini kan sama dengan 1 per determinan M pangkat 2, diubah dia M inverse-nya. Nah, maka ini M itu setengah, ini kita kalikan aja ke setiap elemen matriksnya, maka 1 per 2 akar 2. Di sini berapa? Min setengah akar 2, di sini setengah, kemudian di sini setengah. Nah, sekarang kita cari determinan M-nya. Determinan M-nya sama dengan ini kalikan dengan ini. Berarti ini sama dengan 1/4 akar 2 dikurang, ini kita kalikan, negatif 1/4 akar 2, ketemu negatif jadi tambah ya, maka ini 1/4 akar 2, ini kan hasilnya sama dengan 2/4 akar 2. Ini kita sederhanakan, maka di sini 1/2 akar 2. Nah, kita tinggal masukin aja ke yang ditanyakan. Nah, berarti ini sama dengan 1 per determinan M, itu kan sama dengan 1/2 akar 2. Ini dipangkat 2 kan ya. Nah, berarti ini sama dengan berapa? Ini kan sama dengan 2 per akar 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 2, 4. Akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Maka 4/2 sama dengan 2. Ini dia jawabannya, yang C. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Jika matriks PQ sama dengan 3512, maka determinan PQ tambah Q inverse P inverse sama dengan titik-titik. Nah, kalau untuk mengerjakan soal yang seperti ini kita jabarkan dulu ini. Nah, berarti ini kan sama dengan PQ inverse. Nah, ternyata PQ-nya kan sudah ada, maka kita cari aja inverse-nya. Nah, jadi PQ inverse itu sama dengan 1 per determinan PQ. PQ-nya, determinan PQ-nya 3 kali 2, 6 dikurang 5 kali 1, maka ini 1 per 1 dalam kurung. Yang ini kita balikkan ya, 3 dan 2, di sini 2, di sini 3. Kemudian elemen 5 dan 1 ini sama-sama kita kalikan negatif 1. Nah, maka PQ inverse-nya itu adalah 2 negatif 5 negatif 1 3. Nah, yang ditanyakan determinan PQ tambah PQ inverse. Nah, maka PQ-nya kan 3 5 1 2 ditambah dengan 2 negatif 5 negatif 1 3. Nah, ini sama dengan berapa ini? 3 tambah 2 5 ya. Kemudian 5 tambah 5 0. Kemudian 1 tambah negatif 1 0, 2 tambah 3 5, maka
kita cari determinannya ini sama dengan 5 kali 5 25 dikurang 0, maka hasilnya 25. Itulah determinan yang ditanyakan ini. Maka jawabannya yang C. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Jika matriks B sama dengan ABCD dan matriks A 2514 dan BA sama dengan 0110, maka determinan matriks B adalah titik-titik. Nah, kalau ada soal yang seperti ini tidak perlu kita cari elemen ABCD. Kita harus mempersingkat waktu, ya kan? Nah, caranya gini, kita masuk ke sini aja. Nah, konsepnya gini dia. Kalau misalnya A, B sama dengan C, maka ini berlaku determinan A dikalikan dengan determinan B sama dengan determinan C. Ini yang kita gunakan. Yang ditanyakan determinan matriks B, maka langsung aja kita ke sini, ke soal ini. Nah, jadi det B dikalikan dengan det A itu sama dengan, nah maka kita cari determinannya 0110 ini. 0 kali 0 0 dikurang 1 kali 1 1, berarti ini negatif 1. Nah, det B nya kan yang ditanya, maka det A nya sama dengan berapa? Ini kita cari determinannya. 2 kali 4 8 dikurang 1 kali 5, maka di sini 3 sama dengan negatif 1. Nah, jadi kita peroleh det B nya sama dengan negatif 1/3. Nah, gitu caranya. Berarti jawabannya yang B. Nah, sekarang masuk kita ke pembahasan yang nomor 5. Nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah titik-titik. Nah, disuruh kita mencari nilai X ini berapa. Ini konsepnya adalah kesamaan matriks ya. Artinya yang ini sama dengan yang ini sama juga dengan yang ini. Ya kan? Karena di sini ada variabel X, Y, dan juga di sini ada variabel Z. Nah, masing-masing kita cari dulu satu persatu. Nah, jadi yang pertama itu kita cari si Z-nya. 2 log Z sama dengan 2. Maka dari sini Z itu sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, ini berasal dari mana? Kalau misalnya A pangkat X sama dengan Y. Kalau ini kita ubah ke bentuk logaritma, A logaritma Y sama dengan X. Nah, kemudian kita cari si Y-nya. 3 logaritma Y sama dengan 1/2. Maka dari sini kita peroleh Y-nya sama dengan 3 pangkat 1/2, atau ini sama dengan akar 3, ya kan? Nah, si Y-nya sudah kita peroleh, si Z-nya sudah kita peroleh. Sekarang masuk kita ke mencari X-nya. Nah, berarti X log Y sama dengan 4 log Z. X log Y. Y-nya sudah kita peroleh, akar 3. Maka di sini akar 3 sama dengan 4 logaritma Z. Z-nya sama dengan 4. Nah, kemudian ini harus kita tahu dulu. Kalau A logaritma A itu sama dengan 1. Nah, berarti ini 1. Artinya apa? Supaya hasilnya X log akar 3 itu sama dengan 1, maka X-nya harus berapa? Akar 3, ya kan? Berdasarkan apa? Berdasarkan ini, konsep ini. Harus sama-sama dia. Maka jawabannya yang apa? Yang A. Itu caranya. Nah, sekarang masuk kita ke pembahasan yang nomor 7. Diberikan matriks A adalah ini, dan matriks B adalah ini, dan matriks C memenuhi AC sama dengan B, maka determinan C sama dengan titik-titik. Nah, untuk mencari ini ada cara cepatnya ya. Jadi artinya gini, kita tidak perlu mencari C itu matriksnya apa-apa aja. Artinya elemen matriks C itu nggak perlu kita cari. Nah, caranya gini, kalau misalnya AC sama dengan B, ini sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan C sama dengan determinan B. Nah, itu cara singkatnya, ini konsepnya. Nah, maka determinan A itu berapa? Kalikan ini dikurang dengan ini, hasil kalinya. Berarti 1 kali 3, 3 dikurang 1 kali 2, 2. Maka 3 kurang 2, 1. Dikalikan dengan determinan C, karena determinan C yang ditanyakan. Nah, sama dengan determinan B itu berapa? 4 kali 3, 12.
dikurang dengan 1 kali 1, maka ini 11. Nah, jadi determinan C itu sama dengan berapa? Sama dengan 11. Gampang kan? Jawabannya yang D. Sekarang masuk kita ke pembahasan nomor 8. Diketahui matriks A sama dengan ini, matriks B adalah ini jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan determinan A sama dengan determinan B. Maka X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 sama dengan titik-titik. Ini yang ditanyakan. Nah, sebelum kita selesaikan ini, kita sederhanakan dulu apa yang ditanyakan. Nah, ini kan sama dengan X1 tambah X2 pangkat 2, ya kan? Kemudian dikurang dengan 2 kali X1 X2, kan gitu. Nah, berarti masuk kita ke diketahui ini. Det A, berarti kita cari det A-nya 3 kali X, yaitu 3X dikurang 2 kali 2, 4 ya. Sama dengan yang ini, 2X kali X itu sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian yang ini kita jabarkan aja supaya berbentuk persamaan kuadrat. Nah, 2X pangkat 2, yang ini kita pindah ruaskan menjadi 3X ya. Kemudian ini kita pindah ruaskan jadi positif. Berarti negatif 6 tambah 4 itu sama dengan negatif 2, sama dengan 0, ya kan? Nah, ini katanya mempunyai akar-akar X1 dan X2, di soal dikasih tahu. Nah, berarti dari sini rumus jumlahnya apa? X1 tambah X2 min B per A, berarti ini sama dengan 3 per 2, ketemu negatif dia. X1 kali X2 sama dengan C per A, berarti C nya negatif 2 ya, maka ini negatif 2 per 2 hasilnya negatif 1. Nah, kemudian masuklah kita ke sini. X1 tambah X2 itu sama dengan 3 per 2, kalau dikuadratkan kan sama dengan 9 per 4, dikurang, ketemu kurang dengan kurang, maka ini jadi tambah. Tambah berapa? Tambah 2. Nah, 2 itu kan sama dengan 8 per 4, berarti ini 17 per 4. Ini sama dengan berapa? 4,25. Ini jawabannya yang D. Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 9. Jika A matriks 2 kali 2 sehingga A 1 min 1 sama dengan min 15 dan A 21 sama dengan 47, maka A pangkat 2 sama dengan titik-titik. Nah, ini kayak gini ya. Si A ini, matriks A ini kita misalkan dulu si A, B, C, D. Nah, dikalikan dengan 1 negatif 1 sama dengan negatif 1, 5, ya kan? Maka ini kita kalikan matriksnya. Maka ini sama dengan A dikurang B sama dengan negatif 1. Kemudian C kali 1, C ditambah D kali min 1, berarti ini kurang D sama dengan 5. Ini yang pertama ya. Nah, sekarang masuk kita ke sini. Si A itu kan tadi kita misalkan si A, B, C, D. Nah, dikalikan dengan 21 sama dengan 47. Nah, ini kita kalikan aja. A kali 2, 2A ditambah B kali 1, B sama dengan berapa? 4. Yang ini ya. Kemudian C kali 2, 2C ditambah D kali 1, D sama dengan 7. Maka kita eliminasikan aja dia. Nah, jadi kayak gini eliminasinya. Yang pertama, A kurang B sama dengan negatif 1. Kemudian 2A tambah B sama dengan 4. Kita cari dulu A dan B-nya. Maka ini kita tambahkan ya. Ini habis, di sini berapa? 3A, di sini 3. Maka A-nya sama dengan berapa? 1. Kalau A-nya sama dengan 1, maka B-nya sama dengan, kita substitusikan A-nya 1 ke salah satu persamaan ini, yang kedua ini, salah satunya. Nah, jadi kita masukin ke yang pertama ini. Kalau A-nya 1, maka B-nya sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kita cari C dan D-nya. Berarti kita eliminasi juga. C kurang D sama dengan 5. Kemudian 2C tambah D sama dengan 7. Maka kita eliminasi. Ini kita tambahkan. Ini hilang. Nah, jadi di sini berapa? 3C sama dengan 12. Maka C-nya sama dengan berapa? 4. Kemudian kita cari si D-nya. Nah, kita substitusikan lagi nih, C-nya sama dengan 4. Kalau C-nya 4, maka D-nya sama dengan negatif 1.
maka dari sini matriks A-nya berubahlah dia itu menjadi 1, 2, dan 4 min 1. Nah, yang ditanyakan apa? A pangkat 2, maka ini kita kalikan lagi. Nah, dikalikanlah dia itu sama dengan 1, 2, 4 min 1 dikalikan dengan 1, 2, 4 min 1. Nah, hasilnya adalah 1 kali 1, 1 tambah 2 kali 4, 8, maka ini 9. Ini 1 kali 2, 2 tambah 2 kali min 1, 0. Kemudian 4 kali 1, 4 tambah min 1 kali 4, 0. Kemudian 4 kali 2, 8 ditambah min 1 kali min 1, 9. Inilah matriks A pangkat 2. Maka jawabannya yang B. Nah, masuk kita ke pembahasan yang nomor 10. Jika matriks A sama dengan 2A, 4, 3A merupakan matriks yang mempunyai inverse, maka hasil kali semua nilai A yang mungkin sehingga det 2A sama dengan 16 det A inverse. Nah, cara mengerjakan ini adalah kita sederhanakan dulu soal yang ditanyakan. Nah, berarti kalau dia det 2A sama dengan 16 det A inverse, ini sama dengan 2 pangkat 2. 2-nya itu berasal dari sini. Nah, si 2 ini pangkatnya ini berasal dari ordonya. Ini kan matriks ordo 2 kali 2. Maka di sini pangkat 2. Nanti kalau di sini ordo matriks 3 kali 3, di sini 3. Paham ya? Jadi rumusnya kayak gini. Kalau determinan K A itu sama dengan K pangkat N det A. N-nya itu adalah ordo matriks. Paham ya? Nah, kemudian berarti di sini det A ya sama dengan 16. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan 1 per det A. Inverse ini kita ubah ke bentuk seperti ini. Maka ini sama dengan 4. Det A nya sama dengan berapa? 2 kali 3A, 6A dikurang 4 kali A, 4A. Maka di sini 6A dikurang 4A sama dengan 16. 1 per 6A dikurang 4A, ya kan? Nah, maka ini sama dengan 2A. Ini juga sama dengan 2A. Maka si 4 ini kita coret dengan 16, di sini tinggal 4. Nah, kemudian kita kali silang. 2A kali 2A itu kan sama dengan 4A kuadrat. Sama dengan 4 kali 1, 4. Nah, maka ini kita coret lagi. Jadi A pangkat 2 kan sama dengan 1. Nah, maka dari sini kita peroleh nilai A-nya itu bisa 1, bisa juga negatif 1. Nah, yang ditanya apa? Hasil kali semua nilai A. Nah, nilai A itu kan yang mungkin 1 dan min 1. Kalau ini dikalikan, berapa hasilnya? Negatif 1. Inilah jawabannya yang B.